Alhamdulillah allazi khalaqa siyamu junatun wa ja'alna minal muttaqin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Raditu billahi rabba wa bi islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Amma ba'du. Hadratal muhtaramin summa ila hadratil kiram min jami'i sayhina ayuhal mukarramun sahibal fudola allazi yahduruna fi hazal masjid jami al-ihsan zadakallahu nuran wa ihsanan. Ayuhal ikhwan, punten ya abi suanterna nujuki kamari mah 2 hari nggak bisa keluar suara ayeuna we. Tah jadi ke jamaah pemahaman ayeuna dina kajian dinten ayeuna teh dina awal Ramadan kita mencoba mentadaburi ya dalil utama dari perintah Ramadan. Yang akan kita kupas adalah ilmu, bukan nasihat ya. Jadi yang akan kita kupas adalah ilmu. Apa bedanya penyampaian ilmu dengan penyampaian nasihat? Nah, kalau nasihat jemaah itu orang yang menyampaikan itu cuma membacakan terjemahan Al-Quran, terjemahan hadis, ijma dan sebagainya ditambah dengan pendapat dia. Nah, itu namanya nasihat. Ya. Di majelis kalau ada orang yang menyampaikan seperti itu nasihat, bukan ilmu. Nah, apa yang dimaksud dengan ilmu? Kalau orang yang menyampaikan ilmu tidak hanya menyampaikan terjemahan Al-Quran, ya hadis, ijma dan sebagainya, tapi juga mengupas, ya, mengupas alatnya untuk memahami kata per kata atau kalimat per kalimat dari ayat Al-Quran. Kenapa? Karena Al-Quran adalah kalamullah. Jadi tidak bisa dibaca hanya sekedar terjemahan. Kalau nasihat bolehlah gitu. Kalau ilmu nggak bisa. Harus dijelaskan maknanya ya, baik secara lughah, balaghah, dikupas secara makna kata dan kalimatnya. Ya. Jadi intinya kalau nasihat itu hanya menyampaikan terjemahan, kalau ilmu harus menjelaskan sampai pemahaman. Ya. Sekarang kita masuk ke kupasan ilmu dari dalil utama kewajiban berpuasa, yaitu Al-Baqarah 183. Ya. Pertama gini jemaah, apa makna sesungguhnya puasa? Ya. Karena di dalam Al-Quran hanya 2 kata Allah menggunakan kata untuk menjelaskan puasa. Allah menggunakan 2 kata, siam dan saum. Tidak ada kata lain, gitu. Ya, hanya 2 kata. Nah, kemudian kenapa harus 2 kata? Kenapa tidak saum aja? Kenapa tidak siam aja? Nah, inilah kalamullah, gitu. Ya, beda dengan perkataan makhluk. Gitu. Nah, lafaz saum jamaah sekalian itu hanya ada 1 kali disampaikan oleh Al-Quran dalam surat Al-Maryam ayat 26. Itu kata saum. Ya, coba kita perhatikan. Fakuli wasrobi waqori ainan. Maka makan minumlah dan bersenang-senang hatilah kamu. Ya, Allah berfirman kepada ibunya Nabi Isa alaihissalam. Ya, fa imataroina minal basyari ahadan. Maka firman Allah, kalau kamu melihat ada seorang manusia, fakuli, maka katakanlah, ya, inni nazartu lirrahmanu sauma. Nah, ini menggunakan kata saum. Ya. Artinya apa? Sesungguhnya ini taukid, sesungguhnya aku telah bernazar kepada Allah yang Maha Rahman untuk berpuasa. Nah, falan
maka aku tidak akan ukalima al-yauma insia. Nah, di sini kata saumnya dijelaskan dalam ayat berikutnya, maka aku tidak akan ukalima al-yauma insia, tidak akan berbicara kepada siapapun pada hari ini. Jadi saum itu maknanya tidak hanya tidak makan, tidak minum, tidak berhubungan badan, tapi juga tidak berbicara. Gitu jemaah. Itu makna kata saum yang ada di dalam Al-Quran. Nanti saya jelaskan lebih jauh lagi seperti apa. Ya. Nah, penjelasan ilmunya ayat ini menggunakan kata saum. Ya. Kata saum itu para mufassir atau para ahli tafsir mengartikan kata saum itu dengan as-saumat. As-saumat itu makna somatu lugotan, somata yasmutu gitu. Jadi somat itu bermakna diam, tidak berbicara. Jadi kalau kita mengatakan, oh saya sedang saum hari ini, nggak boleh ngomong, nggak boleh berbicara sepatah kata pun. Ya, gitu jemaah. Maka dalam kamus Lisan Al-Arab karya Ibnu Al-Manzur, beliau berkata, saum itu menjadi kaidah dalam fikih, yaitu tak al-to'am wa al-syarab wa al-nikah wa al-kalam. Jadi dalam kaidah fikih untuk kata saum itu tidak makan, tidak minum, tidak berhubungan intim, dan tidak berkata-kata. Gitu, ya, tidak berbicara. Nah, sekarang lafaz siam. Dalam Al-Quran lafaz siam itu disebutkan 9 kali dalam 7 ayat. Ya. Nggak usah saya sampaikan, nanti habis waktunya. Semua kata siam itu merujuk kepada arti khusus dalam kaidah fikih, imsak an al-akal wa al-syurub wa al-jima min tulu al-fajar ila gurub al-syam ma'a al-niyah. Jadi siam itu maknanya menahan tidak makan, tidak minum, dan tidak berhubungan intim sejak fajar sampai terbit matahari. Sejak terbit matahari sampai terbenam matahari. Itu siam. Terus saum gimana? Ada waktunya enggak? Enggak ada. Saum enggak ada waktunya. Kalau siam ada waktunya. Ya. Sedangkan kata saum dan siam itu secara lughah itu terbentuk dari lafaz sauma yasumu. Ya. Artinya menahan dari sesuatu. Jadi dua-duanya sama ini maknanya, menahan, ya. Intinya adalah menahan diri, gitu. Kalau dalam ilmu syarah, ya, kata som itu masdar, bentuk masdar. Bentuk masdar yaitu kata yang menunjukkan peristiwa yang tidak terikat waktu, itu saum. Jadi tidak ada waktunya kalau orang saum, ya. Nah, jadi jemaah sekalian, kata puasa, makna puasa itu ketika merujuk kepada kata saum, maka menahan diri dari yang dilarang oleh Allah sekalipun halal. Nih, ya. Jadi saum itu menahan segala sesuatu, ya, yang dilarang ku Allah sekalipun halal. Walaupun halal tetap harus ditahan, namanya kita sudah niat saum, ya. Di antaranya apa? Perkara yang dilarang ku Allah tapi halal. Perceraian. Satu. Perceraian itu perbuatan yang halal tapi tidak disukai oleh Allah, dilarang oleh Allah. Satu, ya. Yang kedua, menolak nasihat. Menolak nasihat nggak ada masalah. Tidak, Allah tidak mengharamkan, tapi Allah tidak suka, Allah larang itu. Orang yang menolak nasihat, ya. Yang ketiga adalah contoh ini, yang tidak patuh kepada semua ayat-ayat Al-Quran. Apa Allah mewajibkan kita itu untuk patuh pada setiap ayat Al-Quran? Ya, tidak. Gitu. Tapi Allah larang, Allah nggak suka pada orang yang
tidak taat kepada seluruh ayat-ayat Al-Quran. Nah itu saum, jemaah. Makna saum. Jadi ini saum ini bermakna juga untuk mengatur perilaku kehidupan kita sehari-hari, tidak hanya di bulan Ramadan, gitu, ya. Sedangkan kalau kata siam, maknanya itu menahan diri dari yang dilarang oleh Allah sekalipun halal, tapi hanya diwajibkan di bulan Ramadan. Dan ada waktunya dari mulai terbit fajar sampai terbenam matahari. Itu siam, jemaah, ya. Maka gini, yang diwajibkan ke Allah untuk kita berpuasa di dalam Al-Baqarah 183, saum atau siam? Siam. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumus siam. Bukan saum. Kenapa Allah gunakan siam? Karena Allah tahu manusia itu berat kalau melaksanakan saum. Ya, makanya siam dikasih batas waktu. Kalau Allah perintahkan saum nggak ada batas waktu tuh, nggak ada sahur, nggak ada buka. Ya, gitu jemaah. Dan kalau Allah perintahkan saum berarti kita puasanya nggak boleh ngomong. Ya, gitu. Nah ini pentingnya kita memahami lughah dalam mengenai Al-Quran, karena Al-Quran itu kalamullah, ya, bukan sekedar ilmu. Nah, bahwa kata saum itu jamaah lebih umum pemahamannya, lebih luas pemahamannya dari kata siam, ya. Maka kata yang digunakan di dalam niat, ya, di dalam niat puasa tadi, di dalam perintah Allah menggunakan kata siam. Kalau dalam niat puasa yang diajarkan itu pakai kata saum apa siam? Ayo. Dalam niat puasa. Saum. Kenapa niat harus saum? Ya, supaya puasanya itu cuma tidak hanya menjaga lapar, menjaga haus, tapi juga harus bisa menjaga mulut dari perkara-perkara yang dilarang oleh Allah. Itu, jemaah. Jadi nggak boleh kita puasa, nggak makan, nggak minum, tapi mencela. Nggak boleh, karena niat kita saum. Niat kita bukan siam. Gitu, ya. Gitu jemaah. Nah, saya kemarin saya sakit ya. Sebetulnya kalau saya sakit hadir pada tarawih pertama, insya Allah saya hadir. Cuma kemarin saya sakitnya nggak bisa bangun. Dalam niat puasa jemaah, dalam kitab, itu kalau kita mau niat, ya, mau niat puasa untuk 1 bulan penuh, maka di awal Ramadan. Nah, sekarang bisa nggak? Insya Allah bisa. Di awal Ramadan kita puasa niat 1 bulan penuh dengan taklid ke Imam Maliki. Bukan hanya sekedar nawaitu sama godin an adai fadu sahri Ramadhani hadis sanati fadulillahi ta'ala. Itu adalah niat puasa Imam Syafi'i. Artinya setiap malam kita harus niat. Apakah ba'da tarawih atau sebelum sahur atau ba'da sahur, harus niat sebelum subuh. Kalau tidak niat gimana puasanya? Harus diqodho. Karena harus setiap malam. Itu mazhab Imam Syafi'i. Nah, karena kita menganut mazhab Imam Syafi'i, tapi kita ingin supaya sekaligus diniatkan selama 1 bulan puasa, maka di awal puasa, mumpung ayeuna masih kena di awal puasa, orang niatkeun taklid ka Imam Malik. Ya. Nawaitu sama jami'i syahri Ramadhani hadis sanati taklidan lil imami Maliki fardhon lillahi ta'ala. Gitu niatnya, Pak. Ya. Jadi kita sekalipun kita lupa nggak ada masalah.
Nah, kalau kita lupa, mazhab Syafi'i kalau kita lupa gimana? Ayo, malam nih kita lupa. Taklid ke Imam Hanafi. Kalau Imam Hanafi boleh niat di siang hari. Gitu jemaah. Ya, ini masalah niat. Nah, kemudian jemaah sekalian, ada istilah penting dalam pelajaran ilmu shorof, yaitu tasrif dan wazan. Ya. Nah, untuk kata siam, ya, kita bisa memahami secara lughah, yaitu wazan fi'al. Nanti penjelasannya kalau kita ngaji kitab Nausorof, ya. Wazan fi'al ini diantara tasrif dan inti pelajaran ilmu shorof, ada tasrif, ada wazan. Nah, kalau untuk siam ini kita mengikuti wazan fi'al. Wazan fi'al itu menurut ulama sorofin itu artinya ulama para ahli shorof, ya. Itu mengandung makna mufa'alah, musyarakah, muqawamah, dan mujahadah. Artinya apa jemaah? Siam itu kita harus berusaha sungguh-sungguh dalam beribadah secara syariah, secara fikih. Sungguh-sungguh, artinya sungguh-sungguh dari mulai apa? Dari mulai niat. Dari mulai niat sampai sahur, sampai menahan diri sampai buka. Matak jangan menyepelekan niat. Karena kita sudah diperintahkan untuk siam. Jadi niat juga harus benar-benar. Nah, kalau nggak mau salah, ya itu sudah dari awal aja kita niat taklid ke mazhab Imam Maliki. Ku bahasa Sunda we lah. Niat kaulah puasa di bulan Ramadan sebulan penuh taklid ke Imam Maliki fardu lillahi ta'ala. Entah saya gitu. Nu penting aya kalimat taklid ke Imam Maliki. Ya, niat saum kanggo sebulan penuh dina Ramadan gitu. Ya. Supaya ente kagok tangke, supaya enggak setiap malam harus niat deui. Kemudian jemaah, dalam hadis qudsi Allah Ta'ala itu berfirman menggunakan kata apa? Saum. Dalam hadis qudsi, ya, menggunakan kata saum. As-saumuli wa ana a'zibi. Jadi kata Allah, firman Allah, saum itu hanya untuk aku dan aku yang akan membalasnya langsung. Jadi puasa yang diakui ku Allah itu hanya puasa yang saum, bukan siam. Gitu. Puasa yang akan dibalas ku Allah langsung yang dilakukan dengan saum, bukan siam. Artinya apa? Mulai dari niat siamnya kita benar, ibadahnya benar, fikihnya benar, kemudian pasca puasa juga tetap kita menjaga apa yang dilarang ku Allah. Eta anu diganjar ku Allah langsung. Bukan anu sekedar nahan lapar jeung nahan haus sanes. Gitu jemaah, ya. Makanya di sini kita harus paham. Aing geus capek-capek puasa, nah ku Allah kieu-kieu wae. Nah, karena kita enggak paham bahasanya Allah apa yang dimaksud dengan puasa ku Allah. Gitu, ya. Gitu jemaah. Nah, sekarang jemaah sekalian, kita sudah paham ya mengenai ilmu puasa nih, baik siam atau saum, ya. Sekarang jemaah, saya akan mengupas ilmu dalam Al-Baqarah ayat 183. Ilmunya ini, ilmu lughahnya dan balaghahnya. Allah Ta'ala berfirman, ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Pembukaan ayat ini adalah ya ayyuha. Ya ayyuha itu maknanya huruf nida, artinya huruf seru, huruf panggilan. Huruf di mana Allah memanggil. Siapa yang dipanggil ke Allah? Orang-orang yang amanu, orang-orang yang beriman. Semua orang yang beriman, jamak. Semua orang yang beriman.
Yang Islam dipanggil nggak sama Allah? Enggak. Yang iman aja. Kenapa yang iman yang dipanggil? Karena banyak orang Islam yang diam-diam buka puasa. Ya, hanya orang iman yang dipanggil Allah. Maka di sini Allah menghadirkan dirinya sebagai mutakalim, sebagai orang pertama, orang yang memanggil, orang yang mendekat. Jadi ketika Allah memanggil orang yang beriman, artinya Allah itu mendekat kepada orang yang beriman. Gitu, ya. Nah, kemudian makna kata allazina amanu, ya, yaitu sebagai orang kedua atau mukhatab. Allazina amanu itu mukhatab atau orang yang kedua atau orang yang dipanggil, orang yang diajak bicara gitu, ya. Seperti misalnya anta gitu. Nah, jadi gini jemaah, ketika kita sebagai orang yang beriman, kita dipanggil ke Allah, ya, Allah mendekat, kita mendekat, dekat mal eta, dekat. Berarti kita sangat dekat dengan Allah. Maka ketika di Al-Quran kita menemukan kalimat ya ayyuhallazina amanu, perhatikan ayat di belakangnya. Apa ayat di belakangnya? Apakah perintah sholat? Apakah perintah puasa? Laksanakan itu. Karena Allah sedang mendekat dengan kita. Ketika kita tidak melaksanakan panggilan yang Allah sebutkan, maka kita tidak mendekat kepada Allah. Rugi kita jemaah. Gitu. Ya. Nah, Allah ketika sudah mendekat kepada kita, Allah jamin lewat firman-Nya, wa iza sa'alaka ibadi ani, ya. Dan apabila hamba-hambaku bertanya kepada kamu wahai Muhammad tentang aku, fa ini qaribun, maka aku ini adalah dekat. Yaitu tadi, ya. Allah itu dekat. Ujibu da'wata da'i iza da'ani gitu. Maka ketika aku sudah dekat, apa yang Allah sampaikan? Aku akan mengabulkan permohonan orang-orang yang berdoa kepada aku. Tuh, jemaah. Ya. Jadi maknanya ketika Allah panggil kita, Allah mendekat, kita mendekat, maka semua doa-doa kita akan diijabah oleh Allah, ya. Falyastajibuli wal yu'minu bi gitu. Kenapa Allah mengijabah semua doa-doa kita? Karena mereka memenuhi semua perintah aku dan mereka semua beriman kepada aku. Gitu jemaah. Jadi keterangannya tadi ya. Ketika ada ya ayyuhallazina amanu, langsung kita perhatikan ayat yang di belakangnya, ya. Kemudian dalam Al-Baqarah 183 ini jemaah sekalian, gini, ini jam berapa? Masih lama ya? Masih lama. Gini jemaah sekalian, nih saya mau sedikit bertanya nih. Al-Baqarah 183, ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumus syiyam. Artinya apa? Terjemahan dalam Al-Quran. Orang-orang yang beriman. Terus kutiba alaikumus syiyam. Perintahkan Diwajibkan untuk berpuasa. Coba lihat di kamus, kata kutiba artinya apa? Kutiba kataba yaktubu artinya tulis. Menulis, dituliskan. Yang salah Al-Quran apa kamus? terjemah. Yang salah Al-Quran, terjemahannya, tafsirnya, atau kamusnya? Kamusnya itu yang salah. Yang salah orang yang gak ngaji. Gini ya, yang benar yang mana? Ini saya jelasin ya Pak.
Kalau kewajiban yang sesungguhnya yang Allah gunakan di dalam Al-Quran adalah farodo atau fardu. Nah ini Allah gunakan kata kutiba, ya. Jadi gini jemaah, kata kataba atau kutiba ini adalah bentuk fiil madi mabni majhul. Ya. Artinya apa? Artinya kata kerja pasif. Kalau kata kerja pasif fiil madi mabni majhul di depannya ada ala, maka kata kutiba atau kataba jadi wajib atau diwajibkan. Karena ada ala di depannya, disambung. Kutiba ala. Kalau nggak ada ala, tetap jadi dituliskan. Karena ada ala, jadi wajib. Nah, jadi kita tahu tuh di Al-Quran kalau ada kata kutiba kataba di depannya pakai ala, artinya wajib, gitu. Ya. Kenapa Allah membedakan wajib dengan kata kutiba dan dengan kata fardu? Kenapa nih? Ini saya sengaja buka pertanyaan supaya buka pemahaman, ya. Karena gini, jemaah. Pertama, firman Allah perintah wajib yang menggunakan kata kutiba yaitu atau kataba yaitu kata perintah wajib yang ada keterangan waktunya. Contohnya puasa. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikum alam. Ya, wajib karena ada batas waktunya. Seperti juga misalnya ayat Al-Qur'an yang menggunakan kata fardu itu menjelaskan bahwa keterangan wajib yang tidak ada batas waktunya. Gitu jamaah. Ya, ini kalau kita mau memahami perintah-perintah Allah. Contohnya misalnya gini, saya ambil surat An-Nisa ayat 11 nih. Yusikumullahu fi auladikum. Allah mewasiatkan bagi kamu pembagian waris untuk anak-anak kamu. Bab waris nih. Ya. Surat An-Nisa ditutupnya dengan kalimat faridotan minallah. Fardu, ya. Perintah wajib dari Allah. Artinya pembagian waris itu boleh kapan saja. Tidak langsung ketika meninggal si orang tuanya langsung wajib bagi waris, enggak. Karena tidak ada waktu yang ditentukan. Malah yang wajib adalah bayar hutang-hutangnya dulu. Gitu jemaah, ya. Jadi kalau kita temukan perintah wajib di Al-Qur'an menggunakan fardu, artinya tidak ada ketetapan ketentuan waktu. Gitu. Ya. Jadi boleh digunakan, dilaksanakan kapan saja wajibnya itu. Nah kemudian apalagi perintah wajib Allah yang menggunakan kata kutiba? Sholat. Coba kita perhatikan kata sholat. Ya. Dalam An-Nisa 103 tuh. Inna sholata kanat alal mu'minin. Ya. Sungguh sholat itu bagi orang-orang yang beriman kitaban mauqutan. Ya. Perintah wajib yang ada waktunya. Jelas ya? Jadi kalau Quran menggunakan kata kataba, kitaba, kutiba artinya ada waktu gitu, ya. Kalau fardu enggak. Nah, kemudian jamaah, kenapa Allah menggunakan kata kutiba, ya? Karena gini, kutiba itu juga bermakna dituliskan, maka setiap kewajiban Allah yang menggunakan kata kutiba, ku Allah langsung dituliskan hari takeneh. Dalam surat Yasin, inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma. Dituliskan ku Allah, ku malaikat hari takeneh. Moal ditunda ku Allah. Jadi ulah nyepelekan perkara-perkara wajib anu diwajibkan ku Allah pakai kata kutiba. Baik Ramadan, puasa maupun sholat. Entong diringankan ku urang. Entong dianggap sepele. Karena hari takeneh ditulis ku Allah. Itu. Ya. Anu katilu
perintah wajib yang dituliskan make kata kutiba itu artinya perintah yang benar-benar diseriuskan ku Allah. Hek ayeuna kieu. Logika ieu, orang make logika. Kita berhutang dengan dituliskan atau hanya sekedar saya utang ya sama kamu 50.000 ditulis atau untuk ditulis kuat mana? Hah? Kuat anu ditulis. Matak anu ditulis mah pasti ditagih. Ya. Pasti menang, pasti ada dampak, pasti ditagih. Beda dengan yang tidak ditulis. Gitu jemaah. Ya. Gitu jemaah. Terus makna kutiba alaikum, alaikum nanya eta difardukan kepada kalian semua. Semua orang-orang yang beriman gitu, ya. Kemudian dalam surat Al-Baqarah 183 la'alakum tattaqun. Nah, la'alakum tattaqun itu supaya kalian itu menjadi orang-orang yang bertakwa. Nah, kalimat ini fi'il mudhari' jemaah, ya. Sekarang gini, la'alakum tattaqun. La'ala eta huruf taroji maknanya. Kalau ada di Al-Quran yang menjelaskan la'ala itu maknanya huruf taroji. Itu menunjukkan bahwa Allah akan memberi hasil dari yang kita kerjakan. Itu pakai la'ala. Jadi kalau ada perintah Allah kemudian di belakangnya ada keterangan la'alakum. Artinya la'alanya itu huruf taroji. Yang menjelaskan bahwa kita kerja dulu, beramal dulu baru dapat pahala. Gitu. Kum la'alakum, kumnya kepada semua. Gitu, ya. Jamak itu. Nah, kemudian tatakun. Tatakun ini artinya apa jemaah? Takwa. Apa maknanya takwa? Maknanya takwa setiap imam khotib Jumat suka mengatakan ittaqullah. Apa maknanya takwa? Hah? Itaqo ya taqi. Itaqo ya taqi. Waqaitu nafsi fataqo. Nah, itu kaidah fikihnya, ya. Kaidah fikihnya takwa itu waqaitu nafsi fataqo. Artinya apa? Dan ketika kamu menjaga diri, ya, dari segala hal yang membahayakan, fataqo, maka diri kamu disebut bertakwa. Jadi takwa itu maknanya jamaah kita menjaga diri dari perkara-perkara yang dilarang dan membahayakan. Maka faqaitu nafsi fataqo, maka diri kamu itu disebut sudah bertakwa. Jadi kalau kita cuma ngomong bertakwa, ya, taqodama min zanbi wa asarahum. Nah, ini di dalam kitab di dalam surat Yasin. Allah menuliskan perkara bertakwa itu yang hari itu, yang ketika itu kita kerjakan, dan wa asarahum, dan akibat yang terjadi dari yang kita kerjakan akibatnya. Makanya waqaitu nafsi fataqo. Ya. Jadi kita harus menjaga nih, menghitung-hitung diri kita, perbuatan kita, apakah perbuatan kita itu akan menimbulkan akibat di masa yang akan datang atau tidak. Kalau perbuatan kita menimbulkan akibat di masa yang akan datang, ya, maka ketika kita bertobat pun orang lain mengerjakan pekerjaan maksiat kita, maka tetap kita kena dosanya. Misalnya ada orang nih dulu ada artis Indonesia yang mengeluarkan apa namanya, goyang domrek. Goyang apa itu? Ya, dia udah tobat, tapi fans-fansnya masih terus melakukan dosanya terus. Itu namanya wa'asa rohu. Demikian juga perbuatan baik kita.
ketika perbuatan baik kita itu membuat kebaikan-kebaikan selanjutnya, ketika kita sudah meninggal maka terus-terusan amalnya datang kepada kita gitu jemaah ya. Makanya di sini ditekankan ke Allah itu adalah takwa. Artinya dalam surat Al-Baqarah 183 Allah menegaskan la'alakum tattaqun itu supaya perbuatan-perbuatan kita yang kita lakukan di bulan puasa ini menghasilkan perbuatan-perbuatan baik di pasca Ramadan. Setelah Ramadan. Jadi jangan hanya cukup Ramadan aja kita bisa jaga diri. Setelah Ramadan juga kita harus bisa terus menjaga diri. Itu maknanya la'alakum tattaqun jamaah. Ya. Itu jamaah sekalian. Ya. Kemudian jamaah, ulama berpendapat wa taqwa syar'iyatu hiya tiqaul ma'asi gitu. Takwa itu secara syar'i adalah meninggalkan kemaksiatan. Gitu. Jadi apa yang harus kita tinggalkan? Maksiat. Wa inna makana syiyamu mujibalit tuqai ma'asi gitu. Maka puasa itu berfungsi sebagai cara untuk meninggalkan kemaksiatan. Itu cuma ya. Jadi puasa kita itu harus bisa jadi alat, jadi jalan untuk kita meninggalkan kemaksiatan. Baik maksiat siam maupun maksiat saum. Itu jemaah. Ya. Kemudian jemaah sekalian. Sebenarnya. Hah? Hah? Gitu ya. Maka Allah juga berfirman jemaah, ini kaitan dengan takwa ya. Zalika wa may yu'addim sya'airallahi fa innaha min taqwal qulubi gitu. Jadi demikianlah kata Allah, perintah-perintah Allah, siapa yang memuliakan syiar-syiar Allah ya, maka sesungguhnya dia itu sudah bertakwa di dalam hati. Ya. Gitu jamaah sekalian. Ya, jadi kita tandanya kita takwa di dalam hati itu tidak hanya menahan diri waqaitu nafsi fattaqo, tapi juga harus mensyiarkan kebaikan. Nah, itu baru dicatat ke Allah bahwa hati kita sudah takwa. Kalau belum kita syiar, belum berdakwah, maka itu baru jasadnya aja yang bertakwa. Ini firman jamaah. Ini firman, ya, bukan hadis, bukan perkataan ulama, ijma bukan. Ini firman Allah. Maka kita semua punya kewajiban untuk menyampaikan nasihat-nasihat ketakwaan. Walaupun cuma satu ayat. Kita jemaah sekalian, ya, karena sudah mau maghrib. Jam berapa sih maghrib? Hah? Masih seberapa menit deh? Masih lama. Nah, geus poeknya. Ya. Gitu jemaah sekalian, kemudian objek ketakwaan hatinya eta kita tadi memuliakan syiar, ya, memuliakan dakwah, nyaeta dakwah bab akidah, bab ibadah dan bab akhlak gitu ya, yang semuanya itu harus karena taat kepada Allah jemaah ya. Harus ikhlas pada Allah. Nih jemaah ya, apa perbedaan taat karena takwa kepada Allah dengan taat karena patuh kepada Allah? Apa bedanya? Ada taat karena takwa, ada taat karena patuh. Apa bedanya? Ya. Sekarang gini, saya kupas nih. Kalau taat karena takwa itu dasarnya karena kita memuliakan Allah. Karena kita memuliakan Allah, maka patuhnya, taatnya kita pasti ikhlas. Ya enggak?
Kalau kita memuliakan seorang ulama, memuliakan Rasulullah, memuliakan bapak kita aja, ya, maka kita patuh kepada perintah-perintahnya, tugas-tugasnya, maka kita ikhlas. Pernah nggak kita bersolawat kepada Rasulullah, minta imbalan kepada Rasulullah? Pernah nggak? Karena apa? Kalau nggak pernah, karena kita memuliakan Rasulullah. Ada nggak orang yang bersolawat karena patuh, karena takut kepada Rasulullah? Bukan cuma sekedar takwa. Ada orang yang bersolawat dengan tujuannya dunia, ya. Begitu juga dengan sholat, dengan puasa. Orang yang puasa, orang yang sholat karena takwa kepada Allah pasti ikhlas. Tapi orang yang karena patuh kepada perintah Allah pasti ada tujuan yang dicari. Paling tidak minimal janji-janji Allah. Gitu jemaah, ya. Minimal kalau taat cuma karena menjaga patuhan kepada Allah itu minimal ada mengharap imbalan lah, ya. Gitu jemaah sekalian. Kemudian jemaah sekalian, kata la'alakum tattaqun itu, ya, ini ada janji Allah yang menguntungkan bagi orang-orang yang takwa. Apa janji Allah yang menguntungkan bagi orang-orang yang takwa? Yaitu orang yang dimuliakan ku Allah di sisi Allah. Kalau orang yang dimuliakan ku Allah di sisi Allah, berarti perlu nggak dimuliakan ku manusia? Nggak perlu. Karena dia sasarannya sudah mencari kemuliaan dari Allah. Nggak perlu pengen banyak murid, pengen banyak, nggak perlu. Karena tujuannya cuma kemuliaan di sisi Allah. Kalau orang yang sudah kemuliaannya di sisi Allah, segala kebutuhannya dicumponi ke Allah. Kecuali perkara nafsunya pasti nggak akan dipenuhi ke Allah. Tapi kebutuhannya pasti dipenuhi ke Allah. Ya, gitu jemaah. Maka Allah katakan, inna akramakum indallahi atqakum. Orang yang paling bertakwa di antara kalian yang dimuliakan ku Allah. Gitu jemaah, ya. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Siapa orang yang bertakwa kepada Allah, pasti Allah adakan jalan keluar. Warzuqhu min haitsu la yahtasib. Maka Allah juga akan berikan rizki dari arah yang tidak disangka-sangka. Sekarang kieu jemaah. Ini keuntungannya kita puasa kalau melaksanakan saum dan siam. Ya, jadi kaitannya tetap ke atas. Kieu jemaah. Kalau kita jemaah punya masalah, untuk keluar dari masalah, makhroja, keluar dari masalah, perlu rizki enggak? Perlu rizki. Kalau enggak ada rizkinya bisa enggak keluar dari masalah? Enggak bisa. Maka Allah itu ketika mengeluarkan kita dari masalah pasti lengkap dengan rizkinya. Kalau manusia nolong sama kita lengkap enggak? Belum tentu. Orang kebakaran ditolongin, ada orang kena musibah kebakaran ditolongin, udah ditolongin aja, matiin apinya, dikasih rizkinya enggak? Enggak. Itulah manusia. Jadi memang kita benar-benar gunakan bulan Ramadan ini untuk mencapai ketakwaan dengan kaidah saum dan siam yang lengkap, yang fasih gitu, jamaah, ya. Kemudian jamaah sekalian, orang yang berpuasa dengan niat untuk mendekatkan diri kepada Allah, maka secara otomatis menguatkan tauhid dan takwanya, tawakalnya sekaligus secara bersamaan. Itu orang yang niat berpuasa dengan niat untuk mendekatkan diri kepada Allah. Maka niatnya nawaitu sauman, bukan siaman, sauman.
Karena kita benar-benar niat untuk mendekatkan diri kepada Allah, ya. Gitu. Hasilnya kita akan menguatkan ketauhidan kita, ketawakalan dan ketakwaan kita, ya. Orang yang di bulan Ramadan itu puasanya dengan saum, baik niat maupun amalnya, maka akan terbentuk kebiasaan baik. Artinya gini jemaah, kita bisa ukur, kita bisa lihat. Orang-orang yang di bulan Ramadan ini puasanya benar-benar menggunakan saum wasiam, pasca Idul Fitri itu kayak apa? Masih mempertahankan puasa sunnah apa enggak? Pertama tuh. Yang kedua, akhlaknya masih baik apa enggak? Ibadah sholat sunnahnya masih nambah apa enggak? Ya. Nah, kalau kembali lagi ke sebelum Ramadan, artinya dia belum saum wa siam. Baru siam aja dia. Baru siam aja, belum saum. Ya. Gitu jemaah. Nah, ketika orang yang berpuasanya itu sudah dengan saum wa siam, ya, maka dosanya dia itu sebagai dosa yang taubatan nasu atau batu natmu. Taubat itu adalah natmu. Nadama natmu menyesal. Kaidahnya sama seperti hukum rukun haji. Al-hajjun arafah. Haji itu harus wukuf di Arafah. Kalau dia tidak wukuf di Arafah namanya umroh. Nah, taubat juga kalau tidak menyesal tidak jadi taubat. Tidak jadi taubat. Gitu. Ya. Sekalipun istighfarnya 1000 kali. Orang yang taubatnya nadmu maka akan diikuti dengan perbuatan baik, gitu. Ya. Gitu jamaah. Ittaqillah haitsuma kunta. Rasulullah SAW bersabda, bertakwalah kamu di mana saja engkau berada, wa'at bi isai'atal hasanata, dan ikuti perbuatan buruk kalian dengan kebaikan, tamhuha, maka akan terhapus dosa. Nah, jadi dosa yang nadmu yaitu dosa yang diikuti dengan perbuatan baik. Kumaha carana? Sederhana jemaah. Ketika kita lagi puasa nih, tiba-tiba orang latah nih, ada orang latah. Tiba-tiba kaget. Dikagetin sama orang. Kan dia latah. Latah makan tadi hajaknya latah. Hah? Ngomong keluar ucapan yang dilarang ku Allah. Batal tuh puasana. Karena dia latah, dia tidak batal. Tapi dia harus kodok di luar Ramadan. Jangan salah, harus kodok di luar Ramadan. Caranya gimana supaya tidak kodok? Istighfar. Setelah istighfar, lakukan perbuatan baik. Sedekahlah. Sedekah atau salat sunnah atau apa. Gitu. Penyakit, Pak. Hah? Penyakit itu. Tapi kan setelah itu dia sadar. Setelah dia latah sadar nggak dia? Sadar. Kecuali kalau setelah itu hilang ingatan seterusnya. Jangan menyepelekan yang disebut penyakit. Ada penyakit namanya kleptomani. Yang suka mencuri tanpa disadari. Dihukum nggak dia? Dihukum. Karena apa? Setelah itu dia sadar. Beda dengan orang gila yang mencuri. Ya. Jadi jangan disamakan nih antara penyakit dengan kondisi qadarullah. Kalau gila itu kan qadarullah. Kalau penyakit walaupun itu sebagian dari takdir Allah, tapi takdir itu adalah ukuran maknanya, bukan qada. Qada itu ketetapan. Gitu. Jadi harus tetap menggunakan ilmu. Gitu jemaah, ya. Kemudian orang-orang yang sudah bertobat itu di bulan Ramadan ini kita jadikan bulan bertobat, maka wa kholiqin nasa bi khuluqin hasanin. Maka selama Ramadan dan pasca Ramadan kita harus bergaul sesama manusia dengan akhlak yang baik.
Jadi jangan selama bulan Ramadan kita nggak pernah nampiling, setelah Ramadan nampiling pula. Ya, gitu jemaah. Itu. Nah, kemudian orang yang mendapatkan takwa di bulan Ramadan itu dia akan mendapat keuntungan dunia, ya. Ya ayyuhallazina amanu uskuru nikmatallahi alaikum. Hei orang-orang yang beriman, ingatlah kamu akan nikmat Allah yang diberikan kepada kamu. Izhama qaumun ayabsutu ilaikum aidiyahum. Ya. Kalau satu kaum bermaksud mau menggerakkan tangannya kepada kamu untuk berbuat jahat, ya. Fakafa aidahum ankum, maka Allah tahan tangan mereka dari kamu. Wattaqullaha, maka bertakwalah kepada Allah. Wallahi falyatawakkali mu'minun, dan hanya kepada Allah sajalah bertawakal orang-orang beriman. Nah, jadi gini jemaah, ya. Untuk orang-orang yang bertakwa, kita sudah mendapatkan takwa di bulan Ramadan. Selain dari jalan keluar dan rizki, Allah akan jaga diri kita dari orang-orang yang bermaksud dolim. Tuh, ini Quran, ya. Ini Quran. Allah jelaskan apa? Izhama qaumun ayabsutul ilaikum aidiyahum, ya. Kalau ada satu kaum yang mau menggerakkan tangannya mencelakakan kita, maka Allah tahan. Ya. Ilaikum aidiyahum. Allah tahan tangannya. Gitu jemaah. Ya. Fakafa aidiyahum ankum, maka Allah tahan tangan mereka dari kamu. Enggak kena, enggak jadi. Gitu jemaah. Ya. Jadi saya dulu punten jemaah ya. Dulu saya kan besar juga di Jambu Dipa. Di Jambu Dipa kan suka ada pelajaran itu, jeblak, namanya jeblak, pukulan-pukulan silat. Terus kata uak saya apa? Ji, nukitu mah ngadorong maneh bakal cilaka. Karena apa? Karena orang pasti ingin mencoba. Yang bener mah maneh salamatnya lain ku jurus. Yang bener mah maneh salamatnya ku akhlak, ku takwa maneh, sehingga orang nggak jadi. Orang segen, orang sungkan, orang kasihan mencelakakan kamu. Tak eta nu bener. Cek wa abdi teh kitu. Namun orang boga jurus jawara naonnya pasti sok hayang nu nyoba. Hah? Hayang nu nyoba juga kumaha sih ilmu manehanana kan gitu. Ya, kita jemaah. Jadi diantaranya keuntungan kita dapat takwa dan tawakal di bulan Ramadan ini dijaga oleh Allah dari orang-orang atau makhluk-makhluk lain yang bermaksud dolim kepada kita. Gitu. Udah belum? Hah? Udah belum? Hah? 2 menit lagi. Oke. Sekarang Al-Baqarah 189. Ya. Wattaqullaha la'allakum tuflihun. Nah, ini jemaah. Falah. Tuflihun itu tina kata falah, ya. Jadi orang-orang yang bertakwa kepada Allah la'allakum tuflihun. La'ala tadi huruf taroji, ya. Tuflihun itu artinya falah. Falah itu artinya apa jemaah? Falah itu bahagia dan untung yang langsung di tangan. Jadi bukan baru akan, bukan. Itu namanya falah. Ya, kalau farah bahagia, kalau faiz untung. Ya, fauzan, faiz itu artinya untung. Farhat itu artinya bahagia. Tapi kalau falah dua-duanya, untung oge, bahagia oge. Anu di tangan itu ngaranna falah, aflah. Gitu, ya. Di sini Allah menggunakan falah. Itu jemaah, ya.
Al-Baqarah 282, wattaqullaha yu'allimukumullah, dan bertakwalah kepada Allah maka Allah akan beri ilmu. Jadi orang yang mendapatkan takwa di bulan Ramadan, insya Allah akan ditingkatkan ilmu naku Allah. Gitu ya jamaah sekalian. Innahu sami'un qaribun mujibud da'wat wa yaqdiyal hajat. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.